Tidak hanya satu orang, tidak hanya 2-3 orang dari teman-teman saya yang menjadikan pengalaman hidup mereka sebagai sebuah bahan tulisan. Saya tidak sedang bicara soal buku biografi, karena ada beberapa teman saya yang akhirnya menjadikan pengalaman hidup mereka sebagai sebuah bahan tulisan dalam bentuk cerpen maupun novel. Salah satunya yang saya temukan adalah buku karya Walter Ariano, sahabat lama saya di sebuah komunitas penulis. Buku ini unik karena ini diberi judul kumpulan cerpen. Ketika Anda baca pengantarnya, Anda menemukan bahwa ini bukan sekedar cerita-cerita fiktif. Ada sesuatu di belakang layar di mana penulis mengolah dirinya, mengolah pengalamannya, mengolah pertemuan dia dengan banyak orang yang kemudian menjadi sebuah kumpulan cerpen. Lebih-lebih adalah pengalaman pribadi dari si penulis. Ini lebih mirip biografi kalau menurut saya. Tapi saya tidak boleh menuduh ini sebagai sebuah biografi. Tetapi kental banget bahwa di dalam buku ini, penulis mengisahkan perjalanan hidupnya, refleksi-refleksinya ke dalam kumpulan-kumpulan cerita yang seru. Bahkan, penulis mengatakan bahwa buku ini adalah cara dia untuk menyembuhkan luka-luka batin dia di masa lalu. Menulis untuk kesembuhan, begitu kata si penulis. Kita bisa lihat di sini. Masa kecil penulis, Walter Ariano, adalah ketika pada usia 3,5 tahun dia ditinggal oleh ibunya. Ibunya meninggal dunia. Apakah kemudian hidupnya lancar? Ternyata ayahnya sulit untuk menerima kenyataan atas kepergian dari ibu Walter ini. Ayahnya pergi merantau dan Walter beserta saudara-saudaranya ditinggal dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kasih sayang. Pada masa itu kemudian kakak sulungnya yang perempuan mengambil alih peran untuk menjadi orang tua bagi keempat adiknya, termasuk untuk si Walter. Padahal si kakak adalah baru berusia SD. Kemudian dia tidak melanjutkan sekolah demi bisa mendampingi adik-adiknya. Maka lahirlah salah satu cerpen yang di sini diberi judul Darah Titisan Bunda. Seru ya. Kemudian ada kisah lain, ya, kisah-kisah tentang saudara-saudara juga. Ya, salah satu saudara perempuan dari Walter ini ternyata tidak mendukung ketika Walter ingin masuk sebagai seorang rohaniwan. Pertentangan dari kakak ini kemudian diwujudkan dalam sebuah kisah yang dia tulis dengan judul Perempuan yang Menyerupai Ibu. Makin terus bergulir dan kemudian dia masuk biara dan hidup di sana sampai kemudian banyak hal dia alami. Kisah tentang ayahnya pun kemudian dia tulis di dalam salah satu cerpennya yang dia beri judul Ayah Pemilik Cinta yang Hampir Dilupakan. Dari judulnya kita sudah bisa menebak, menduga apa yang mau dikisahkan tentang sosok ayahnya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah tetap kumpulan cerpen. Tugas dari penulis adalah memancing rasa ingin tahu dari pembacanya, kepo tentang seberapa persen kisah ini memiliki kebenaran atas hidup si penulis. Dan itu bukan urusan penulis ketika banyak dari pembaca akhirnya berpikir bahwa ini adalah sebuah kisah hidup atau sebuah biografi. Ketika sudah dilabeli kumpulan cerpen, maka segala sesuatunya menjadi hak dari penulis untuk berfantasi, mengubah lokasi, mengubah nama, mengubah sosok-sosok di dalam ceritanya menjadi sebuah cerita yang enak untuk dinikmati. Bahkan menjadi sebuah sumbangan terhadap dunia sastra Indonesia. Jika Anda melihat bahwa ini adalah sebuah buku yang menarik, Anda bisa menghubungi penulisnya dan temukan banyak inspirasi hidup, nasihat hidup, dan refleksi hidup dari penulisnya. Oke? Saya Anang GB, senang memperkenalkan buku ini kepada Anda.